Ibu di PPL 1 bahwasanya ada 2 rekaman, satunya murni dan satunya editing sebesar 15 menit. Jadi durasinya hanya 15 menit untuk yang rekaman yang sudah diedit itu. Dari situ pengantar saya, kemudian ini nanti kita lebih kepada diskusi nih Bapak Ibu, kendala-kendala yang dialami oleh Bapak Ibu ketika ngajar berdasarkan pengalaman-pengalaman. Pada saat PPL 1 ternyata mungkin Ibu Bapak tidak mengalami di kendala itu, tapi ternyata di yang kedua ada permasalahan apa begitu. Nah, monggo, tapi sebelum kita diskusi bersama antar mahasiswa, barangkali Bu Aini wonten sesuatu Bu yang pengen disampaikan terlebih dahulu sebagai pengantar. Monggo Bu Aini. Bu sampun tadi pagi Bu sampun dengan Bapak Ibu semuanya. Nggih, monggo langsung. Bu Bapak Ibu, kalau kemarin ini yang saya lihat itu ada pembelajarannya Pak siapa ya kemarin. Nah kebetulan yang berikutnya itu mati, jadi HP saya mati, terus kemudian saya tidak bisa mengikuti. Nah apakah file videonya sudah diupload Bapak Ibu yang murni di Google kemarin, Google Drive-nya? Sampun Bu Erna. Sudah semua. Sudah semuanya, kecuali yang editing video. Kalau editing video belum ya? Belum, masih proses. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan hasil pengamatan ini yang terekam dulu ya Bapak Ibu. Yang lain mohon maaf kemarin belum sempat melihat dan saya cek dulu untuk videonya, akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah berkenaan dengan Pak Beni, kemarin Pak Beni saya lihat dari penyiapan alat itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan sebelum tampil. Jadi kemarin, saya melihat Pak Beni, Bu, kami menyiapkan 2 laptop, satu untuk mengajar dan satunya untuk sit-in. Ternyata dari situ saya melihat betul-betul prepare. Pak Beni sebagai guru itu penyiapan sarana prasarananya itu prepare sekali. Saya masuk itu sudah tanggap, langsung di-add begitu tanpa harus konfirmasi, dan cara penataannya Pak Beni juga bagus, dalam artian saya tidak hanya melihat gurunya tetapi dari seluruh siswa dan gurunya itu terlihat ketika kami sit in. Nah itu pertama pandangan saya terhadap penyiapannya. Kemudian masuk di kegiatan awal mulai berdoa, anak-anak terlihat kompak, serempak, itu berkat guru yang kreatif. Saya itu dibutuhkan di Bapak Ibu. Kadangkala yang saya katakan ada anak-anak masih belum siap belajar tapi sudah dimulai. Nah itu kadangkala berpengaruh Bapak Ibu di pembelajaran berikutnya. Tapi yang saya amati di Pak Beni ini sudah bagus. Terus yang kemudian dalam menyampaikan pembelajaran tanya jawab, kemarin itu melakukan tanya jawab, anak-anak sangat aktif. Pertanyaan pemantiknya itu pun juga mengena dengan apa yang akan dipelajari itu betul-betul dapat dari rohnya begitu. Jadi kadang-kala ada mau mengajar ini tapi yang ditanyakan lain, tetapi tidak, di Pak Beni ini sudah sesuai dengan apa yang mau dipelajari dengan hasil eksplorasinya. Terus untuk penyampaian tujuan Pak Beni, nah ini sedikit saya tunggu kemarin, kok penyampaian tujuannya tidak hadir ya? Kayaknya Pak Beni memperlihatkan PPT dulu ya Pak ya, video. Betul Pak Beni, ini sambil klarifikasi. Iya Bu, setelah itu saya sampaikan tujuan pembelajarannya setelah PPT itu. Nah, itu yang bayangan saya ketika Pak Beni menyampaikan materi dengan menggunakan video. Saya kira video itu
itu digunakan sebagai stimulasi untuk membelajarkan di kegiatan inti, sehingga ini saya silang begitu tujuan tidak tersampaikan artinya. Nah, tetapi setelah itu Pak Beni baru menyampaikan, baru saya paham. Oh, Pak Beni berarti menggunakan video untuk kegiatan awal. Nah, tetapi begini Pak Beni, ini sekaligus masukan, kalau di awal, kegiatan awal sudah menggunakan tayangan video dan itu durasinya terlalu lama, Bapak itu mengajarnya terlalu alokasi waktunya itu habis di kegiatan awalnya, padahal titik tekannya itu di intinya itu, Pak. Jadi mohon ketika persepsi mungkin bisa digunakan dengan cara lain tanpa memutar video yang itu durasinya dalam jangka yang agak panjang gitu. Kalau sekilas saja pendek dan itu menjadi pemantik, monggo. Tetapi kemarin kok saya perhatikan itu agak lama. Nah, itu yang kemudian membuat saya pangapunten, tujuannya kok belum tersampaikan begitu. Begitu Mbak Pak Beni. Ini masukan saja. Ini Bu, saya kemarin itu ada 2 video. Yang pertama untuk video sebagai pengantar saja, terus yang kedua itu video untuk permasalahannya pada materi siklus air ini tentang dampak pencemaran air itu, Bu. Baik. Kalau memang seperti itu, mungkin durasi videonya dipilih yang tidak terlalu lama. Maksimal namanya kegiatan awal itu paling tidak 15 menit itu cukup, Pak. Tapi kalau lebih sampai 20, nah itu nanti yang sekiranya kegiatan intinya kadangkala habis waktunya itu karena banyak di kegiatan awal maupun yang akhir. Itu masukan ya. Jadi kalau mau menggunakan video dengan sudah dibedakan ini untuk persepsi, satunya inti, tetapi durasi yang diperhatikan. Terus baik, berikutnya masuk kegiatan inti. Nah, ini juga pemutaran video. Ini saya kemarin juga melihat bagus sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian cara mengajar guru itu juga lihai, langkah-langkah kegiatan pembelajaran modelnya itu terlihat sekali. Jadi bagus Pak Beni pembelajarannya. Nah, akan tetapi setelah itu Pak, tiba-tiba saya tidak bisa mengamati aktivitas siswanya yang Bapak kemarin kalau nggak salah proyek ya, mau membuat apa itu Pak, penjernih. Alat penjernih air sederhana, Ibu. Iya, pas pada saat itu kok saya tidak melihat apa karena itu di pertemuan kedua, Bu. oh di pertemuan kedua, iya. Nah, singkatnya masuk di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua nggih, karena kan hanya yang kewajiban di sit-in kan hanya 1 kali ya Pak ya, dan itu berhentinya di situ, artinya hanya pengkondisian siswa pada masalah, merencanakan proyek, terus kemudian fase ketiga apa Pak Beni? Ketiga itu menjadwal penyiapan merencanakan jadwal rencana proyek. Ya. Jadwal, nggih, sampun. Saya yang itu karena saya kepengennya yang saya nanti justru harusnya pas melakukan praktek itu harusnya di sit-in kedua itu Pak, itu wasik mungkin. Karena yang pengen saya lihat betul-betul apakah siswa dengan diadakan proyek itu berhasil atau tidak. Tapi tidak masalah, nanti saya lihat untuk hasil lengkapnya di Google Drive-nya gitu ya Pak. Besok saya tambahkan masukannya. Nah, setelah sekilas tadi dari 3 sintak itu saya senang mengajarnya Pak Beni, tata bahasanya bagus, suaranya jernih, siswanya sangat aktif begitu. Itu kesan saya ke Pak Beni. Nah, jadi kesan pertama itu ketika beliau Bu, saya persiapannya ini itu meyakinkan. Tapi ketika action ternyata juga bagus. Oke, good untuk Pak Beni. Nah, terus
untuk penyelesaian proyeknya sudah menurut saya sudah berhasil itu Ibu. Untuk alat penjernih airnya, air yang kotor disaring menjadi jernih kembali. Begitu. Betul-betul jernih gitu ya Pak ya hasilnya. Iya Bu, nanti bisa dilihat di ini videonya. Ya. Baik, nah itu nanti coba saya cek kembali. Terima kasih Pak Beni, informasinya menarik sekali ini untuk kegiatan pembelajarannya. Nah untuk yang lain, Punten kemarin agak terputus pembelajarannya. Nanti saya pertemuan berikutnya, insya Allah besok masih ada deh Bapak Ibu, kita pikir enggak besok? Bu Dian sampun lihat jadwalnya? Rabu dan seterusnya Vikon Bu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu jamnya lama Bu. Nanti menyesuaikan jadwal saya nih Bu, karena ini awal pembelajaran itu biasanya sama penggede-penggede sana itu kan dicek begitu, kalau nggak ngajar kelasnya kosong nanti kena kartu kuning. Jadi nanti ngapunten saya agak begini, misalkan Bu digeser, akhirnya jenengan waktunya istirahat, ini malah ngesum dengan saya. Sekali lagi ngapunten, enggak apa-apa nggih, berbagi badan. Ya Ibu, makanya saya enggak itu Bu on kamera nggih. Enggak apa-apa, monggo sambil istirahat layah-layah, yang penting sekilas kita melakukan kewajiban kita di sini. Nah, untuk yang lain, atau Bu Aini dulu menyampaikan hasil sit-in ya, monggo Bu Aini. Oke. Terima kasih Bu Erna untuk kesempatannya. Oke, karena kemarin itu yang saya sit-in ini ada Bu Ratna, ada dua sebetulnya dengan Pak Dodo, namun mohon maaf untuk Pak Dodo kemarin itu terkendala. Yang pertama itu listrik padam. Terus saya sarankan ya sudah besok enggak apa-apa begitu. Ternyata untuk besoknya beliaunya ada hujan yang deras sehingga tidak bisa ke sekolah, ada longsor begitu. Sehingga sampai sekarang masih belum sit-in untuk Pak Dodo. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya sudah sit-in Bu Ratna nggih. Ini sangat luar biasa. Mohon izin untuk memberikan masukan dari kemarin pembelajarannya Bu Ratna. Ini mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup ini sangat luar biasa nggih. Sudah sangat bagus persiapannya. Masya Allah. Karena beliaunya ini memang mengajar di kelas rendah begitu kan, sehingga sangat menguasai kelas. Jadi sangat menyenangkan begitu. Anak-anaknya juga sangat aktif, atraktif, pembelajarannya bagus. Bu Ratna ini juga merupakan sosok guru yang sangat sabar, telaten begitu. Sampai kemarin saya mohon izin di videonya itu Bu Ratna, enggak apa-apa nggih, biar menginspirasi guru yang lain itu saya mohon izin untuk fair gitu kemarin itu. Jadi kalau secara keseluruhan dari pembelajarannya kemarin itu sudah sangat bagus Bu Ratna. Untuk model pembelajarannya kemarin itu juga sangat tampak sekali nggih. Model sintaknya itu sangat jelas yang dibawakan oleh Bu Ratna. Kemudian Bu Ratna juga memberikan pertanyaan pemantik yang menstimulasi siswa untuk menjawab, itu juga sangat luar biasa. Anak ini benar-benar, kalau saya lihat ini benar-benar memang belajar begitu loh, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan Bu Ratna ini benar-benar sudah tercapai. Itu sedikit dari saya. Terus Bu Ratna luar biasa, sangat menginspirasi. Soalnya sangat semangat, powerful gitu. Terima kasih, mungkin itu Bu Erna, matur sangat semangat untuk yang lainnya nggih, luar biasa semuanya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Aini atas feedback yang telah diberikan. Ini saya kira semuanya nggih, tidak hanya Pak Beni, Bu Ratna, yang lain
ketika sudah melihat, mudah-mudahan nanti ada kesempatan melihat dan segera menilai videonya itu untuk bisa diambil pembelajaran. Kalau PPL 1 masih ada kekurangan ini, tapi saya kira untuk yang PPL 2 sudah semakin baik. Kenapa? Karena sudah belajar dari tampilan PPL 1-nya begitu. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, nah sekiranya Bapak Ibu, misal ini kan mendekati ya, ini tawaran saja. Kok kemarin saya salah share grup, tapi ternyata Bu, kami ya juga mau kalau diberi pendalaman begitu. Jadi ini sekedar cerita nggih Bu Aini dan Bapak Ibu, kebetulan saya dampingi di kategori 2. Kalau kategori 2 itu waktunya kan sangat panjang. Misal kalau Ibu kemarin eksplorasi 2 hari cukup dan itu sudah sampai presentasinya. Mereka tidak, Ibu Bapak, sampai 4 hari, 5 hari begitu durasinya. Sehingga memungkinkan kalau diulang-ulang dan apalagi yang sudah selesai pekerjaannya mereka jenuh. Nah, dengan jenuh itu saya berpikir, Bapak Ibu, bagaimana saya tawarkan begitu ketika kita pendalaman proses pengerjaan LK seperti ini, saya selipkan pendalaman karena goal akhir dari panjenengan semuanya, sebagus apapun prosesnya, tapi kalau nggak lulus UKM PPG kan juga eman begitu, sehingga kita ambil start mulai dari awal. Nah, dengan seperti itu kok disambut positif dan mereka sangat antusias Ibu Bapak, sehingga mulai kemarin itu satu pertemuan begini mesti 5 soal. Nah, sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, ini saya tawarkan ke Bapak Ibu biar panjenengan enak, saya pun juga bukan karena kehendak saya. Bagaimana kira-kira dari Bapak Ibu? Monggo boleh kita berdiskusi seperti ini. Monggo, ada yang mewakili dari kelas ini? Silakan. Bu Dian, Pak Beni, Bu Ratna. Oke, Pak. Tadi siapa? Bu Dian, monggo Bu Dian dulu. Sebenarnya memang seperti itu, Bu. Jadi kan untuk kegiatan Vikon hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu juga seperti itu. Jadi waktunya lebih lama daripada hari ini begitu. Dan untuk pembahasan di Vikon itu kita tetap membahasnya kan tentang praktik mengajar yang sudah kita lakukan yang kemarin. Tapi kita juga benar katanya Bu Erna, kita juga merasa jenuh karena pikiran kita itu bukan lagi di PPL ini begitu Bu. Untuk kekurangannya mungkin nanti kami perbaiki. Cuma pikiran kami sudah dengan keluarnya jadwal UKIN juga UP itu benar-benar sudah ke UKIN dan UP-nya begitu Bu. Jadi kami benar-benar minta bimbingan terkait dengan masalah portofolio UKIN, juga sekaligus pembahasan soal-soal UP. Mungkin di sini Bu Erna lebih paham daripada kami, jadi kami minta bimbingannya begitu Ibu untuk proses menuju itu kurang lebih 2 minggu lagi begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi saya langsung menanggapi, nanti Bu Aini juga sakit menambahkan dengan perasaan Ibu mewakili mungkin teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Jadi kalau kemarin gimana ya PPL ini supaya sukses bagus, nah tetapi belajar dari PPL 1 insya Allah tadi yang saya katakan Ibu di PPL 2 nya sudah bagus. Nah tetapi dari sini meskipun ada kekurangan bolehlah sambil belajar itu tetap diperbaiki, akan tetapi
Tetapi what's next? Apa yang akan dilakukan berikutnya? Ini terkait tadi betul Ibu Bapak sekali lagi mau melakukan yang namanya menyambut uji kinerja atau UKIN sama UP, uji pengetahuan. Nah, untuk PPG Prajab dalam jabatan keliru. Bapak Ibu pertama kali itu akan melakukan uji portofolio. Setelah uji portofolio baru uji kinerja. Kalau lulus UKIN baru bisa mengikuti UP. Nah, ini berbeda dengan Prajab. Kalau mereka Bu yang Prajab itu terbalik. Mereka UP dulu, kalau UP lulus baru bisa UKIN. Itu keperbedaannya. Jadi Bapak Ibu dalam jabatan ini diuntungkan. Jadi bisa uji kinerja, tetapi nanti yang sudah lulus kalau UKIN itu gambarannya semuanya. Kalau belajar dari kemarin itu rata-rata banyak yang lulus. Ada sih yang nggak lulus 1-2. Tapi itu kalau sudah ibaratnya panjenengan sudah melakukan penyusunan modul ajar yang bagus, ngajarnya divideokan bagus, insya Allah Bapak Ibu tidak ada yang tega tidak meluluskan. Tetapi ketika yang Prajab kalau dimulai dari UP dulu, ini kalau UP kan nggak bisa membantu ya Bapak Ibu dosen-dosen itu. Ya apa yang dia berdasarkan pengetahuan ini, kalau mungkin hari ini rezeki beliaunya itu lulus, berarti alhamdulillah bisa UKIN. Tapi kalau enggak, ini lama, harus reteker gitu. Nah, pun enggak usah cita-cita yang reteker itu tadi. Pun kembali pada intinya saya menjawab dari Budian, kalau di momen ini mau dibuat konsolidasi terkait dengan pertama tadi uji portofolio dulu. Apa sih yang diuji di portofolio? Jadi ada beberapa instrumen di situ Ibu. Pertama, Ibu itu akan dinilai dari karya ilmiahnya dalam bentuk jurnal. Apakah itu kalau sudah terpublish itu nilainya pasti lebih tinggi dibanding tulisan semacam hasil penelitian PTK misalkan begitu hanya dalam bentuk disimpan di perpustakaan sekolah atau itu hanya sekedar dijilid begitu, tapi tetap ada poinnya. Itu yang pertama. Jadi karya ilmiah bisa dalam bentuk jurnal atau laporan penelitian. Terus yang portofolio kedua, Bapak Ibu dituntut untuk bisa melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri itu bisa dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Misal Bapak Ibu workshop, mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka ini. Nah, itu dilakukan, kemudian Bapak Ibu dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Yang sertifikat itu di belakangnya biasanya kan tertera JP. Semakin panjang JP-nya, tentu itu juga berpengaruh ke dalam poin penilaian. Nah begitu Bu, apalagi tingkat nasional maupun internasional itu juga akan berbeda. Pada intinya Bapak Ibu di poin kedua portofolio itu melakukan pengembangan diri, dibuktikan dengan apa? Sertifikatnya yang tertera itu tahun Ibu kemarin PPG tahun masuk bulan apa? Tahun ini nggih? Tahun 2002 Bu. Juni 2002. Nah artinya semasa insya Allah dulu waktu kita mengikuti sosialisasi, kalau yang dalam jabatan itu boleh itu pas pada saat menjadi guru, terus Bapak Ibu itu aktif dan mengikuti kegiatan-kegiatan dibuktikan dengan sertifikat itu diakui. Nah, tetapi pada misalkan ada yang kalau guru itu sertijab ya Bu ya. Nah, kok pas sertijab itu kadangkala kalau sebetulnya tidak masuk poin, itu sudah artinya sudah menjadi kewajiban. Paham ya maksud saya? Kan semua Laksar Laksar. Berarti nggak bisa ya Bu yang laksar itu?
Nggak Sebetulnya bisa. itu nggak poin masuk, karena setiap guru kan kewajiban itu ya Bu ya, dan wajib. Tapi yang dimaksud pengembangan di sini lebih kepada peningkatan kompetensi di luar kewajiban itu. Misal ya tadi contohnya ada pelatihan pembuatan media, kemudian ikut, atau mungkin Bu Ratna dikirim oleh sekolahnya mengikuti perlombaan, bukan prestasi, mohon maaf, pengembangan diri, ikut workshop atau seminar di mana, atau TOT di mana. Nah, sifatnya kegiatan begitu. Itu minimal uangnya berapa Bu ya? Maaf Bu, itu uangnya minimal berapa? Sertifikatnya itu 2020 bisa nggak Bu ya? Kalau Pak Ibu diangkat jadi, kemarin Ibu ini setelah tahun 2015 atau sebelum Bu? Saya angkatannya Bu. Kalau saya angkatannya kan 2019 Bu, tapi saya masuk dapodiknya ya, kemarin yang digunakan ini kan yang masuk dapur sebelum tahun 2015, karena saya tahun 2005 sudah GTP Bu. Oh begitu, Iya. lupa saya. Kalau kategori 1 itu kan memang apa ya, kayak perjanjian Ya, guru yang diangkat sebelum sebelum tahun 2015 ya. 2015. Nah, insya Allah selama Bapak Ibu jadi guru kemarin itu 3 tahun terakhir, insya Allah itu bisa diakui untuk diklaimkan bahasanya, diajukan sebagai penilaian portofolio. Nah, terus nggih. Nah, pada saat Bapak Ibu seperti ini kemarin ikut PPG terus menghasilkan karya, itu juga bisa diakui. Hanya saja punten karena banyak nggih karyanya Bapak Ibu yang dikirim Pak Beni. Kemarin ini belum, kalau ISBN memang lama Bapak Ibu, kita antrinya di Perpusnas itu. Tapi yang saya kejar ini mudah-mudahan goal ini nanti hakinya. Mudah-mudahan sebelum pemilihan portofolio itu sudah keluar itu. Paling tidak sampai poin berapa ya Bu Erna? Itu sampai poin berapa Bu Erna? Untuk haki itu Bu. Dia masuk ke poin berapa besok? Poin C. Jadi ada jurnal atau karya ilmiah, ada pengembangan diri, terus kemudian ada membuat karya. Karya itu ya semacam misal Ibu Bapak mengembangkan video berdurasi sekian. Nah, atau Bapak Ibu mengembangkan modul ajar, dibuktikan apa. Nah, itu masuk poin ketiga. Tapi kalau poin keempat itu prestasi. Prestasi Ibu Bapak juara lomba. Nah, lomba tingkat kabupaten atau provinsi atau nasional, nah internasional, itu masuk poin keempat. Dan yang terakhir itu pengabdian masyarakat. Pengabdian itu selama Bapak Ibu jadi anggota sekolah di guru-guru itu, kadang-kadang kan misal Bu Khorifah ini ditugaskan sebagai ketua pelaksana lomba Agustusan misalkan begitu, dan ada surat tugas dari kepala sekolah, dan itu bisa diakui Ibu Bapak dalam bentuk tidak harus sertifikat, biasanya kan surat tugas. Prestasi itu bukan kelima Bu, bukan poin kelima. Prestasi dulu itu keempat. Nah sekarang kelima di antara ngaten Bu, kalau nanti poinnya berubah, kan ada pengabdian masyarakat, ada prestasi. Yang penting di antara itu ada 5 komponen itu. Ada komponen jurnal, pengembangan diri, membuat karya, terus kemudian prestasi, sama pengabdian. Tapi kurang tahu instrumennya ini berubah enggak, apakah ini nanti portofolio yang pengabdian itu masuk di 4 atau yang prestasi di 3. Yang penting di antara 5 itu pada intinya. Begitu Bu Siami ya. Nah, untuk membuat karya itu Bu, selama saya membuat Bu, media pembelajaran di online gitu, di Wordwall untuk perkalian, saya buat game. Itu apa bisa Bu? Waalaikumsalam. Membuat kayak sistem pembelajaran
media atau video begitu. Pakai media game. Buat game. Seperti kuisis berarti ya, Usiami. Seperti kuisis tapi itu wordball ya. Nggih, pakai wordball perkalian. Itu gimana? Apa bisa, Bu? Sakit diakui sebagai karya. Nah, karya itu ada yang dimaknai karya sederhana, ada yang kompleks. Busiani. Kalau kompleks itu biasanya membuat bisa membuat pembelajaran, bisa kita video mungkin dengan pembelajaran YouTube itu bisa disebut dengan karya. Oh iya, maaf Bu, berarti kalau portofolio itu kelimanya itu harus ada ya Bu ya? Dari 5 tadi loh Bu ya, karya ilmiah, pengembangan diri, membuat karya, prestasi, pengabdian. Berarti itu kelimanya kita harus punya untuk portofolio itu. yang wajib itu 4, Ibu Bapak. Yang 1 seperti pengabdian itu sifatnya tidak wajib, tapi kalau ada lebih bagus. Begitu. Nah, misalkan di antara 5 kategori itu Ibu Bapak kok nggak punya, misal tidak ada prestasi, selama ini repot dengan pekerjaan, akhirnya nggak ikut sempat lomba-lomba. Nah, bisa dimaksimalkan di kegiatan yang lain. Jadi kalau bisa bukti-bukti di yang lain itu dimaksimalkan supaya menutupi satu di antara yang lain. Begitu, Bu Ratna. Terima kasih Bu Erna ya. Sama-sama. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Siami, untuk yang itu tadi bisa diakui sebagai bentuk karya, Bu. Karya yang Ibu membuat kayak semacam game atau puisis gitulah. Terus membuat video dengan durasi yang panjang itu ya juga diakui sebagai karya sederhana. Tapi ketika yang kompleks itu misal Ibu di sekolah misalkan menciptakan tari yang khas yang ada di daerah atau di sekolahan Ibu, dan itu ternyata diangkat sebagai kearifan lokalnya. Nah, itu sebagai karya kompleks, Bu. Kalau masuk karya kompleks nilainya tinggi sekali. Menciptakan karya seni boleh tidak harus seni tari, seni musik, atau membuat mungkin desain-desain yang lain. Nah, itu bisa diakui sekali lagi karya kompleks. Kalau tadi itu karya saya itu gimana caranya tadi masukkan ke link Google Drive langsung, Bu? Nanti dipandu, Bu, ada dari sosialisasi PPG, biasanya Mas Amin yang menyampaikan. Nanti ketika uji portofolio itu Bapak Ibu akan diberi link kayak semacam LMS, tapi LMS itu khusus untuk ujian. Jadi ngupload hasil portofolionya, terus nanti Bapak Ibu ngupload dari RPP-nya, ngupload dari hasil video ngajarnya, begitu. Jadi ketika uji kinerja itu tidak langsung diamati ngajarnya gitu terus dinilai, tidak. Ibu Bapak upload video pembelajaran yang pada momen tertentu itu Bapak Ibu akan dijadwalkan. Misalkan hari ini tanggal sekian Bapak Ibu take video untuk uji kinerja. Jadi ngambil video serentak terus kemudian diupload di LMS yang sudah diberikan oleh tim PPG. Nah, nanti pada momen tertentu kalau sudah dikunci itu Bapak Ibu sudah tidak bisa merevisi. Kami tim penilai itu akan bekerja begitu. Karena untuk menilainya pun dibatasi, Ibu Bapak. Biasanya jam 7 kadang-kala yang sewaktu itu subuh sampai membuka, terus kemudian jam 5 itu sudah ditutup begitu, sehingga dengan bekerja dengan waktu, mohon kerjasamanya antar mahasiswa dengan kami si penilai itu bisa sejalan. Nah, belajar dari dulu Bapak Ibu yang sering menghambat mahasiswa itu penilainya itu agak terlambat itu. Kalau dari sisi mahasiswa, misalkan Ibu Bapak memberi tautan untuk upload RPP modul ajarnya atau
upload videonya tidak bisa diakses oleh kami. Nah, sehingga panjenengan itu biasanya diteleponi sama Mas Amin sama Mbak Sri gitu. Misalkan Bu Siami ini katanya Bu Erna tidak bisa dibuka, beliaunya mau menilai. Nah gitu, siap-siap. Nah, Itu buat lagi ya Bu, modulnya kita pas modul ajarnya, jadi modul ajar berbeda dengan modul ajar PPL. Jadi Bapak Ibu khusus di uji kinerja akan diminta membuat satu modul ajar, kemudian itu dipraktekkan, kemudian di take video. Nah, harus lengkap sama bahan ajarnya juga berarti Bu. Ya beserta lampiran-lampirannya lengkap. Semakin lengkap semakin bagus. Kalau komponen penilaiannya kan otomatis lengkap ya Bu. Kita melihat penilaiannya, melihat LKPD-nya begitu, dan komponen-komponen lain. Berarti yang dinilai full video nih. Full video itu. Kalau tadi ada 3, nah itu ya Bu. Bapak Ibu uji kinerja, satu portofolio, terus ngupload RPP-nya, terus dari RPP ngupload videonya. Nah itu yang dinilai di uji kinerja. Ada 3, portofolio, terus kemudian upload modul ajar beserta lampirannya, terus upload video. Ini menilainya sendiri-sendiri. Kadangkala ada bagus pembelajarannya, tapi modul ajarnya yang kurang bagus, juga ada yang dulu seperti itu. Tapi harapan kami di kelas ini, saya yakin Bapak Ibu dengan kesungguhannya, dengan pendampingan Bu Aini dan saya, mohon jangan siapa yang dampingi, nanti Bu Aini sama Bu Erna ibaratnya Bu, terus ini modulnya sesuai dengan kelas kita ya Bu. Buat modul ajarnya sesuai dengan kelas kita. Misalnya saya kan guru kelas 1, berarti saya ini buat modul ajarnya kelas 1 seperti itu. Atau bebas pilih yang mana gitu. Kalau dulu insya Allah bebas Ibu Bapak, diberikan kebebasan untuk memilih mau take di mana. Nah tapi kalau logikanya biasanya itu Ibu Guru kan lebih mudah dengan anak-anaknya sendiri daripada di kelas lain yang artinya belum pernah ketemu. Tapi monggo nanti kita mengikuti kebijakan dari PPG. Begitu Ibu Ratna. Sementara saya mau berdasarkan pandangan dulu, Bapak Ibu boleh memilih sesuai kelas masing-masing. Berarti itu tidak boleh memilih salah satu dari modul ajar yang sudah kita buat pada saat praktek PPL itu gitu. Baru membuat baru lagi kemudian yang dibuat PPL kemarin. Nah, nanti Bu Aini sudah pernah saya nilai, nanti Bu Erna sama Bu Aini nggak enak nilainya, nggak paling merem gitu aja sudah keluar. Mulai sekarang mulai sekarang membuat ini Bu. Boleh dirancang, disiapkan kira-kira saya besok mudah ngajar apa ya, nah, gitu. Monggo barangkali ada tambahan di Bu Aini, dari Bu Aini kami persilahkan. Terima kasih Bu Erna. Luar biasa tadi banyak yang sudah disampaikan beliaunya, itu sudah menjadi bekal untuk Bapak Ibu semuanya. Hanya sedikit tambahan saja. Hanya sedikit tambahan karena dalam penilaian UKIN kalau pengalaman sebelum-sebelumnya itu memang misalkan saya dulu pernah menjadi guru pamong di kelompok, misalkan kelompok X gitu ya. Terus saya nanti tidak menilai di situ, jadi menilainya itu di rolling gitu kan, supaya tidak menilai mahasiswanya sendiri seperti itu. Nah kalau misalkan saya diberikan panjenengan semuanya, ya nanti kan saya beri nilainya bagus-bagus semua begitu kan, nah seperti itu. Sehingga untuk yang kita nilai itu insya Allah itu dari kelompok yang lain, Nah jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan kalau misalkan mulai saat ini bisa dicicil begitu, karena ada 3 penilaian. Yang pertama itu portofolio, kemudian yang kedua adalah modul ajar, dan yang ketiga adalah video pembelajarannya panjenengan. Untuk portofolio itu adalah
jurnal nggih, artikel yang sudah dikirim apa dipublish pada jurnal gitu nggih. Nah, mohon saya berpesan untuk menghindari plagiat. Bahwasanya itu memang benar-benar karyanya Bapak Ibu sendiri, begitu nggih. Jadi benar-benar memang karyanya panjenengan, karena tidak menutup kemungkinan juga dari kami penguji itu biasanya juga melakukan uji plagiarisme, nggih. Jadi itu. Kemudian untuk pengembangan diri ini berhubungan dengan menjadi entah itu menjadi narasumber ataupun peserta atau fasilitator. Nah, itu nanti harus juga dilampiri dengan bukti pendukungnya panjenengan. Semakin banyak jumlah jamnya, itu nilainya juga semakin tinggi. Jadi kalau misalkan digunakan sebagai PAK biasanya pengajuan angka kredit itu kan minimal 32 JP begitu nggih. Namun biasanya juga ada yang 8 JP, ada yang 20 JP atau 10 JP begitu. Namun masih ada juga 32, ada 50, 60, bahkan 90. Nah, itu semakin banyak JP-nya, maka nilainya juga semakin bagus, nggih. Poinnya juga semakin tinggi, karena itu nanti ada kriterianya. Kalau misalkan PD yang diikuti sekian jam sampai sekian jam, nah itu nilainya sekian, itu sudah ada, nggih, di rubrik penilaiannya. Kemudian untuk prestasi, nah mungkin Bapak Ibu ada pernah pengalaman menjadi misalkan guru berprestasi atau lomba inovasi pembelajaran, baik itu di kabupaten, provinsi maupun nasional, itu juga sangat membantu karena satu sertifikat kalau memang ini benar-benar ini adalah valid dan benar-benar memang itu adalah sertifikatnya panjenengan, itu pasti akan mendapatkan nilai. Jadi semua berkas yang dimasukkan itu akan menambah nilai portofolio. Misalkan panjenengan di situ tadi pernah menjadi juri atau mendapatkan piagam penghargaan. Alhamdulillah ini Pak Dodo nggih sudah bergabung nggih. Selamat bergabung Pak Dodo, tadi mungkin sinyal nggih panjenengan. Nggih, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi ada sertifikat yang bersifat prestasi maupun penghargaan, jadi seyogyanya bisa panjenengan masukkan, karena itu nanti menambah poin begitu nggih, daripada tidak dimasukkan itu ya nilainya 0 begitu. Nanti kan ada 0, sekian untuk kisarannya itu nanti ada. Jadi kalau misalkan memang ini sangat relevan, saya panjenengan bisa memilah-milah, kalau memang benar-benar dipikir relevan ya sudah dimasukkan saja. Sehingga saya kemarin itu pernah menemukan nggih, itu sampai poinnya sampai banyak gitu ya, karena kegiatan yang diikuti, pengembangan dirinya banyak, kemudian jurnalnya juga banyak, pengabdian masyarakatnya banyak, prestasinya itu juga banyak, sehingga nilainya wow. Nah, itu sangat terbantu, okay? Jadi ya memang seperti itu kan harus dipikirkan dari sekarang ya, sebelum kurang satu langkah lagi kan sudah mengarah ke sana, sehingga monggo dipersiapkan dokumen-dokumen pendukungnya, panjenengan siapkan mulai dari sekarang, di scan ya, atau di foto di PDF nanti, karena diuploadnya dalam bentuk PDF begitu, okay? Bisa secara urut tahunnya, mulai dari tahun yang terkecil sampai tahun yang sekarang, nah seperti itu, okay? Kemudian untuk modul ajarnya, nah modul ajarnya ini tentu yang diminta adalah modul ajar yang lengkap, okay? Lengkap sampai pada evaluasi, kemudian ada kisi-kisi soalnya, kemudian juga ada rubrik penilaiannya, sehingga memang benar-benar diharapkan modul ajarnya ini bentuknya yang ideal begitu, okay? Yang ideal.
yang dikirimkan itu yang ideal. Nah, di situ kan juga sesuai dengan kreativitasnya panjenengan, misalkan bermain ya warna, kemudian desainnya. Nah, monggo itu nanti bisa menambah poin, karena ketika kita memberikan penilaian dengan bentuk ataupun model, gitu, maksudnya tampilan ketika kita melihatkan klik-klik itu kan muncul dalam bentuk PDF itu, kalau misalkan dilihat yang pertama kontennya bagus, kemudian tampilannya cantik, nah kemudian ada hiasan-hiasan pendukung lah, misalkan seperti itu. Nah, insya Allah itu nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus begitu, nggih. Nah, itu juga tentu disesuaikan, nggih. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah video. Jadi kalau video pembelajaran ini nanti memang ada aturan-aturannya, nggih. Untuk videonya nanti di awal itu, di openingnya itu menyebutkan nama, kemudian biasanya itu juga menunjukkan surat, nggih. Nomor tanda peserta, tanda peserta itu juga nanti ditampilkan begini, guys. Nah, didekatkan begini, nggih, nanti panjenengan menyebutkan, jadi ada nama, identitas sama fotonya panjenengan ini sebagai nomor pesertanya panjenengan, itu di awal biasanya disebutkan seperti itu, nggih. Jadi yang penting panjenengan bismillah, nggih, bismillah. Kalau sudah proses dari yang kemarin ini sudah terlewati, insya Allah hingga UP-nya nanti insya Allah diberikan kelancaran dan kesuksesan pada panjenengan semuanya. Terima kasih. Itu mohon maaf, Bu Erna, itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat kesempatannya. Baik, matur nuwun Bu Aini, banyak hal yang sampun diperkuatkan oleh beliau menambah apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk persiapan ujian ke depannya, baik portofolio, UKIN maupun uji UT-nya. Nah, siapa Bu Farifah? Niki Bu Farifah, ada yang perlu disampaikan? Monggo, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Yang saya tanyakan yang pertama yaitu adakah target nilai yang harus kita capai begitu? Berapa begitu Bu kisarannya mungkin? Kemudian yang kedua, karya ilmiah yaitu berupa jurnal, bisa PTK yang kita sudah punya mungkin 3 tahun terakhir. Terus apakah kemarin kan kita buat best practice begitu, mungkin ya seminggu yang lalu, apa itu juga bisa diikut sertakan di UKIN? Tapi ya itu belum dipublish gitu, soalnya masih dibukukan. Yang kelompok kita itu di ISBN kan, belum di ISBN kan gitu Bu. Kemudian berapa harus diupload gitu Bu, PPK-nya apa 2 atau 3, boleh banyak atau 1 gitu. Kemudian prestasi yang harus kita misalkan saya tidak memiliki prestasi gitu Bu, tapi saya pernah membina anak, kemudian anak itu pernah sampai juara ke kabupaten atau provinsi gitu, kemudian bisa tidak itu sertifikatnya itu bisa kita upload gitu. Baik, terima kasih. Karena pertanyaannya banyak, satu-satu mulai dari pertanyaan saya lupa, tadi saya cari bolpen menulis. Untuk yang pertama tadi berkenaan dengan karya ilmiah ya Bu ya. Karya ilmiah jurnal itu diakui dalam kurun waktu berapa tahun, misalkan 3 tahun yang sudah dituliskan kemarin itu pada dasarnya masih bisa diakui atau tidak. Nah, bisa Bu, jadi insya Allah Bapak Ibu ringnya itu 3 tahun terakhir itu karya-karyanya masih bisa diakui. Nah, terus kemudian
tadi berapa jumlah karya yang harus diupload. Untuk karya yang diupload itu nanti Ibu Bapak ketika upload itu ada nilai maksimal yang dibutuhkan di setiap poin itu akan terlihat. Misalkan untuk karya ilmiah itu dibutuhkan misalkan poinnya 2, tapi saya lupa berapa sekarang, itu kan beda-beda nih Bapak Ibu. Nah itu nanti ketika upload diperhatikan di situ, yang itu menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu upload berapa jumlahnya. Kalau dirasa 1 cukup, terus 2, nah tetapi akan lebih bagus daripada kurang, itu mending dilebihi. Kenapa begitu? Kadang dosen itu menilai kok ini nggak layak ya, akhirnya ketika itu dicoret, tapi kan masih ada kemungkinan pilihan yang lain begitu. Tapi kalau jenengan sudah yakin itu 1, ternyata itu tidak diakui, nah malah kurang nilai dari karya ilmiahnya. Jadi saran saya sebanyak-banyaknya diupload aja, punya 3 yang penting masa durasi diperhatikan. Jangan sampai sebanyak-banyaknya yang tahun misalkan 2006 diupload, nah ini kan terlalu lama sekali. Nah begitu, jangan. Terus tadi berkenaan untuk passing grade-nya untuk kelas PPG Daljab itu berapa? Nah insya Allah kalau tidak berubah Ibu Bapak, kalau dalam jabatan itu minimal 75 bisa lulus baik proses maupun uji pengetahuan sama kinerjanya. Tetapi kalau bisa ya jangan cari batas minimalnya. Kalau bisa itu kan yang cita-cita di atas itu, Bu. Oh, kalau passing grade-nya 75, maka saya harus bisa target bahwa nilai saya di atas itu. Gitu. Okay? Kalau Prajab malah agak tinggi karena mereka pandangannya itu dianggap lebih muda, lebih fresh, maka untuk berpikirnya juga begitu. Nah sehingga 80 passing grade-nya lebih tinggi, 5 poin di atas panjenengan gitu. Makanya Bapak Ibu, kenapa kemarin Bu Aini sama saya ketika nilai jenengan dilihat aja, nah itu dalam rangka itu karena Ibu Bapak kalau prosesnya berarti terus, tapi jangan berpikir begini loh, kalau begitu proses nggak berpengaruh Bu, justru Ibu Bapak bisa uji kinerja, uji UP itu syaratnya harus lulus prosesnya. Kalau prosesnya nggak lulus, misalkan nilainya sudah nggak bagus, kok ini ada laporan mungkin ini sering nggak masuk begitu, lah itu bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa tidaknya untuk ikut UKIN atau UP. Sampun terjawab Bu Khofifah pertanyaannya? Barangkali ada yang lupa tadi. Passing grade sudah, jurnal berapa tahun? Apa malah? Best practice yang kemarin itu Bu, yang kita buat boleh dimasukkan belum gitu? Boleh. Jadi yang dibangun atau didampingi oleh Bu Arin kemarin, silakan itu bisa diupload untuk tambahan dari karya-karya ilmiah yang dilakukan. Begitu. Itu masuk bukan jurnal ya Bu ya, seperti karya tadi yang sederhana sama kompleks. Kalau dalam bentuk buku itu bisa diakui sebagai kompleks, tapi nanti karya kompleks itu kan ada passing grade-nya juga Bu. Nah biasanya kalau kontennya bagus itu kadang-kala dosen atau guru itu bisa menilai agak high begitu. Tapi kalau kok tulisannya ya cuma segini-gini aja, nah kadang-kala agak diturunkan begitu. Tapi nggak apa-apa, motivasi kami Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Karya apapun Allah tidak ada karya yang tidak dihargai. Begitu, yang penting pada masa korban itu. Nah jadi diupload aja. Begitu. Ajar yang di Bu Erna nanti bisa di itu Bu pada saat bahan ajar yang kemarin mungkin nanti bisa jadi Pak Denny minta tolong kalau Haki ini kan dimintai syarat
KTP. Jadi mohon untuk semuanya dikumpulkan KTP-nya. Nanti mohon izin karena apapun hasil itu kan bukan pemikiran sendiri, nggih. Nama Bu Aini sama saya nanti dicantolkan tapi bukan menjadi nama utama. Tetap yang utama jenengan. Jadi nomor 1 urutan 1 2 3. Nah, itu nama panjenengan terus kami sebagai bawah, misalkan sebagai editornya begitu. Nggih. Nama tapi paling bawah nama akhir begitu. Sampun. Nggih, mohon Pak Beni bantuannya. Saya target mudah-mudahan 1 minggu ini selesai supaya segera dikumpulkan apa nih KTP. Di scan nih. Scan. Nah, dia dikirim PDF maupun gambar ngoten mawon. Bu Erna pangapunten, ini sebenarnya ada Pak Dodo, Bu. Oke, wonten Pak Dodo. Assalamualaikum Pak Dodo. Pak Dodo. Nggih. Mungkin join tapi nopo sinyalnya yang kurang bagus jadi kurang nopo. Napa mangke kalau ada sesuatu mungkin ada pertanyaan Pak Dodo boleh konfirmasi tanya ke Bu Aini nopo saya begitu nggih Ibu Bapak. Pak Dodo tetap semangat niki dipadosi Bu Aini kali saya kuanget niki. Akhirnya mboten nyambung sepertinya, ada masalah. Ada masalah, nggih. Nggih, baik. Nggih, Pak Dodo tetap semangat. Mudah-mudahan sampai akhir kegiatan ini jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi untuk di Bu Aini atau saya. Insya Allah kami sangat terbuka dan teman-teman di sini Insya Allah sudah menjadi bagian keluarga dari PPG ini. Nah, begitu. Sampun. Ini kita ngobrol saja deh pada intinya hari ini ngobrol niku. Terus tadi menindaklanjuti Budian Bapak Ibu, kalau tadi Budian sepakat memang ini gambaran saja. Budian sebetulnya nanti ada sesi pendalaman sendiri dari Bapak Ibu dosen. Kebetulan ini yang mendampingi saya Budia sama Bu Maha. Nah, untuk mata pelajarannya kan macam-macam, saya matematika, IPA sama pedagogik. Budia itu pendalamannya materi matematika sama TIK sama pedagogik. Bu Maha IPS, PKN sama nopo satunya lupa saya. TIK kayaknya pokoknya beririsan. Nah, oleh karenanya meskipun demikian, tapi kalau Ibu Bapak sudah ambil start, siapa tahu nanti semakin banyak latihan kan memperkaya pengetahuan dari panjenengan. Gimana nanti mulai hari Rabu nih, Rabu, Kamis, Jumat kita selipkan 5 soal begitu. Sangat setuju. Nanti soal dari kami, boleh dari saya, kalau Bu Aini punya juga boleh, Bu Aini nanti untuk memberikan latihan soal ke Bapak Ibu di sini. Kita bahas. Siap Bu, siap. Untuk Bu Aini sama-sama saling nanti memberikan pembahasan atau penguatan dari jawaban-jawaban itu. Begitu settingnya. Tapi begini, Ibu Bapak yang pengen saya tawar sekaligus ke Bu Aini, karena reguler kan sampun berjalan, kalau dulu saya fokus kuliah terus kali ngajar jenengan. Sekarang tapi saya komitmen tetap akan dampingi panjenengan. Yang penting panjenengan mau turun digeser-geser ngeten iki lho. Jadi saya menyesuaikan jadwal ngajar saya ini ada 1, 2, 3, 4 kelas. Terus kemudian itu saya saya itu kurang tidur, saya itu tadi malam pindah kemarin di Hotel Mercure sama Bapak Ibu dosen semuanya. Terus habis itu pindah hari Minggu, saya jam 8 itu sudah sosialisasi PPG Prajab yang mau pendalaman itu. Sambil di mobil jam 9:30 saya pindah sambil gini untuk menuju Hotel
Hotel Santika, dampingi kita mau buka proposal PPG vokasi, ada keperawatan, ada perikanan, kemudian sama agribisnis. Jadi ibaratnya buka lagi PPG yang itulah. Kami nyusun proposal itu, 3 proposal. Sampai tadi malam itu setengah 12. Terus jam berapa mau janjian rapat literasi. Saya sudah harus pegang laptop. Jadi pangapunten sekali panjenengan kalau saya geser-geser gitu. Untungnya Bapak Ibu ini hatinya luwes menerima. Ya, sekali lagi pangapunten jenengan yang agak dikorbankan, bukan dikorbankan sebetulnya. Tadi juga ngajar PPG kategori 1 harus yang maba. Kalau mahasiswa baru kan betul-betul harus dirangkul. Nah, suweneng tadi Bu, saya ngajar pertama kali di kelas, biasanya pandemi kan terus teman-teman daring ya. Hari ini tadi pertama kali daring dengan disambut sekian mahasiswa baru, sudah duduk rapi, 15 menit sudah ada di ruangan. Gitu dosennya jadi semangat juga ngajarnya. Betul. Niku mawon mungkin pengantar kita nih Bu Aini untuk hari ini kita karena kalau seumpama laporan latsar kita dibuat PTK apa boleh Bu? Silahkan aja Ibu, tetapi laporannya itu jangan mundur tahunnya itu. Misal Ibu mengikuti laksar itu tahun pinten Bu? Kemarin 2021. Oh, 2021, berarti masih fresh, nggak masalah sih. Takutnya yang sudah lama-lama itu misal sudah di bawah tahun 2019, di bawahnya entah itu 2017, nah kayaknya itu tidak diakui. Jadi ada batasan waktu. Mudah-mudahan nanti sosialisasi berikutnya pasti nanti Bapak Ibu ada sosialisasi kira-kira tahun diakui portofolionya itu berapa. Mudah-mudahan masih berlaku 3 tahun terakhir mulai dari Bapak Ibu diangkat jadi guru kemarin. Ya intinya sekarang 3 tahun ke belakang lah gitu. Terus di poin itu ada refleksi Bu. Refleksi itu apa? Refleksi dari PTK kita. Yang di poin UKIM itu ada melakukan refleksi diri di situ poinnya. Melakukan refleksi diri itu apa? Refleksi dari PTK kita Bu? Sekedar kok kayaknya itu instrumen atau apa Bu yang Ibu dapat itu ada refleksi diri nih Bu? Semacam di poin kedua apa ketiga gitu ya Bu? Di bawahnya di poin kedua ya, di bawahnya PTK Bu, di bawahnya karya ilmiah. Oh, mungkin ini tambahan. Nah, kayaknya ini terbaru. Dulu tidak ada nih Bu Aini poin penilaian begitu. Nggih, tidak ada kalau tahun sebelumnya Ibu. Nggih. Nah, barangkali Bu Siami matur nuwun, ini malah memberitahu saya sendiri dosen-dosen belum dapat sosialisasi untuk poin penilaian itu. Kalau memang ada, kalau gambarannya tadi ada PTK, terus kemudian Ibu ini ada refleksi. Mungkin yang dimaksud selama Ibu melakukan kegiatan PTK itu kan pasti ya Bu ya, ada sesuatu yang kiranya bisa direfleksikan, kekurangan kelemahan dari pembelajaran Ibu yang di PTK-kan itu. Kayak semacam kita pernah dengar lesson study itu Bu. Kalau lesson study itu kan ada satu siklus itu kan ada 3 putaran, satu putaran ada 3 kegiatan, mulai perencanaan, melaksanakan, setelah melaksanakan dilihat, jadi merefleksikan bersama-sama. Nah, bayangan saya mungkin yang dimaksud di poin itu juga demikian. Ibu kan sudah membuat modul ajar, terus diajarkan untuk PTK. Setelah PTK, apa yang bisa direfleksikan di situ? Nah, terkait dengan pembelajaran yang sudah di PTK-kan itu. Mungkin seperti
itu Bu Siami, jawaban saya mohon maaf mungkin karena kami sendiri belum dapat sosialisasi begitu dan prodinya gitu. Oke. Nanti kami usahakan saya kalau besok sempat saya tak nopo sowanten Bu Iin buka prodi sekarang itu ke Makassar. Nah, ini ada sosialisasi PPG Prajab untuk yang baru. Hanya saja kemarin saya ditugaskan, saya menolak karena niku besok saya tes bahasa Inggris lagi, Bapak Ibu. Saya Bu Aini niki besok S3 berjuang untuk bisa ngambil Semangat. Saya juga ini nanti berjuang di situ, Bu Erna. Insya Allah besok terakhir karena saya sudah 5 kali besok ngoten. Nah, insya Allah besok terakhir, mohon doanya Ibu Bapak supaya goal. Injil Bu, Injil semoga sukses. Amin. Kurang ya. Kalau Bu Ainin nge-SS ini bahasa Inggrisnya, kalau kula little saya itu dari little-nya saya semangat untuk belajar. Kemarin itu nilainya ya alhamdulillah naik meskipun setapak demi setapak. Nah, ini sudah di poin kepala 4 cuma kurang begitu. Sampun ini 15.30 tadi kita mulai jam 2 nggih, saya yang terlambat tapi sampun didampingi Bapak Bu Aini, saya kira cukup, enggak apa-apa kita akhiri kalau memang tidak ada. Untuk latihannya kita mulai minggu depan hari Kamis nggih, Kamis niki maksudnya. Hari Rabu itu ada Ya Allah, Rabu. Saya kuliah perdana, tapi enggak apa-apa nanti kita komunikasi mawon nggih. Kita misalkan kuliah perdana nanti sampai selesai jam berapa kita usahakan, entah itu sebelum atau sesudah kita bisa Zoom 1,5 jam, mudah-mudahan begitu untuk membahas soal-soal. Gitu. Sampai untuk Zoom berikutnya itu lebih lama sepertinya Bu. Ini yang paling sebentar hari ini. Oh, oke. Jam. Nanti kita tambah di mungkin setelah recordnya saya matikan. Baik, sementara saya tutup nggih. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erna, Bu Aini. Sami-sami. Sama-sama Ibu Bapak. Nah, sedikit Ibu, ini recordnya sudah saya matikan. Sebetulnya ini rahasia sedikit. Untuk record kemarin itu kita kan pernah kadangkala saya